Melanjutkan dari cerita sebelumnya, kalian berdua, aku ingin tahu apakah keterampilan tiga binatang buas milikmu ini masih aktif setelah kalian kehilangan satu orang, ucap Soyan. Pada saat Soyan membentuk segel pergerakan tanah menghabisi dua lainnya, tiba-tiba muncul sosok wanita yang menaiki elang besar. Dia merupakan pemimpin sekte racun elit Dozong, dokter peri kecil. Hanya saja, Soyan tidak mengenalinya karena dia menggunakan kerudung dan berambut putih. Di sisi lain, kegembiraan muncul di wajah Yan Lotian dan dua lainnya. Saya ingin melihat apakah Anda dapat mengalahkan elit lain Dozong dalam kondisi Anda saat ini, ucap Tetua Lembah Mulan. Meskipun tiga Tetua Mulan yang tidak berguna telah gagal, kami masih memiliki pemimpin sekte dari sekte racun. Ini adalah Dozong elit yang bahkan kamu mungkin tidak bisa melawannya. Hari ini, nasib kekaisaran Jiama akan disegel, ucap Yan Lotian. Bukankah dia sedang memulihkan diri? Kenapa dia benar-benar muncul saat ini, ucap Hai Bodong. Medusa bergerak dan muncul di samping Soyan. Wajahnya serius saat dia berbicara. Dia adalah pemimpin sekte dari sekte racun itu. Kamu harus hati-hati, ucap Ratu Medusa. Apakah kamu memiliki kepercayaan diri dalam berurusan dengannya? Tanya dari Soyan. Sulit, orang ini juga sangat aneh. Sudah menjadi batasku untuk memblokirnya, sangat sulit untuk mengalahkannya, ucap Medusa. Tidak apa-apa, tinggal Yan Lotian akan aku tangani, ucap Soyan. Yan Lotian menjelaskan segala kejadian pertempuran kepada dokter peri kecil. Setelah dia mendengarnya, dia berkata, serahkan Medusa padaku. Untuk bocah Do Huang itu, aku akan menyerahkannya kepadamu, ucap dokter peri kecil. Tenang, aku akan membiarkan dia merasakan kematian yang cepat di tanganku, ucap Yan Lotian. Tidak, aku ingin pria itu hidup, ucap dokter peri kecil. Karena pemimpin sekte racun memiliki permintaan seperti itu, tentu tidak akan menjadi masalah. Haruskah tentara menyerang setelah kita memulai pertempuran? Jika kita menghancurkan benteng mereka ini, kemungkinan moral pihak lain akan jatuh. Bersamaan dengan itu, para ahli dari Kekaisaran Jiama juga akan memiliki niat untuk mundur. Dengan cara ini, kita juga bisa menghemat banyak masalah, ucap Yan Lotian. Tidak perlu, Kekaisaran Jiama secara alami akan hancur sendiri tanpa kita menyerang. Selama kita mengalahkan dua orang ini, ucap dokter peri kecil. Medusa, menyerahlah. Saya akan memberi ras ular Anda tempat yang memuaskan untuk tinggal di masa depan, ucap dokter peri kecil. Bermimpilah, ucap dari Ratu Medusa. Karena kamu sangat keras kepala, leluhur ini hanya dapat menghancurkan seluruh suku ularmu, ucap dokter peri kecil. Kamu bisa datang dan mencoba, ucap Ratu Medusa. Kamu adalah pemimpin sekte dari sekte racun itu, tanya Soyan. Siapa kamu? Ucap dokter peri kecil. Saya kepala aliansi Xiao, Soyan. Biarkan aliansian menyerah, saya akan menjamin bahwa tidak ada satu orang pun yang akan terluka, ucap dokter peri kecil. Jika saya benar-benar menyerah, sepertinya saya tidak perlu kembali dan bertemu dengan anggota klan saya. Saya bisa melupakan saran bagus dari Anda, ucap Soyan. Dukunganmu seharusnya Medusa kan? Karena itu masalahnya, saya akan mengalahkannya dan melihat apakah Anda masih begitu keras kepala setelah itu, ucap dokter peri kecil. Medusa tertawa dingin. Dia berkata, kata-kata yang berani. Tampaknya telapak tangan saya yang terakhir kali belum memberitahu Anda cara menahan diri, ucap Ratu Medusa. Yan Lotian tertawa ketika dia melihat bahwa kedua orang ini mulai saling berhadapan. Tubuhnya bergerak dan bergegas menuju Soyan. Senyum dingin muncul di mulutnya. Dia berkata, aku tidak menyangka kamu mematahkan tiga binatang safek skill dari tiga sesepuh Mulan. Saya juga tertarik dengan teknik kelincahan Dou milik Anda. Saya pasti akan mempelajarinya dengan setelah menangkap Anda, ucap Yan Lotian. 5 duri emas tajam dengan keras menggeliat ke tubuh Soyan. Tubuh Yan Lotian sekejap mata bergerak ke depan Soyan. Saat dia sibuk melepaskan duri emas, Yan Longtian menghantam keras ke tubuhnya. Seteguk darah keluar dari mulut Soyan dan jatuh ke udara. Hai tua, kalian semua harus bersiap untuk bertindak dan menyelamatkan saudara ketiga, ucap Shaoding. Soyan jatuh dengan cepat di udara. Angin bersiul di telinganya sementara matanya tertutup rapat.
Namun, Soyan diam-diam menyiapkan Angry Buddha Lotus Flame skala besar. Sayap yang Lotian mengepak dari jarak yang begitu dekat ke arah Soyan. Saat tangannya hendak melakukan kontak dengan kepala Soyan tiba-tiba berbalik dan menghindarinya. Penghindaran tiba-tiba Soyan juga menyebabkan Yang Lotian terkejut. Soyan membalikkan tubuhnya. Teratai api 3 warna ditembakkan secara ganas ke tubuh Yan Lotian dengan jarak yang dekat. Hai Bodong yang sedang bergegas, kejutan segera melonjak di matanya. Tubuh Soyan turun ke tanah setelah melemparkan Lotus Core Flame. Ledakan mengerikan yang mengguncang bumi segera terdengar. Pada saat ini, energi ganas menyapu langit seperti tornado. "Apa kamu baik-baik saja?" tanya Hai Bodong. "Saya baik-baik saja, hanya saja aku merasa agak lelah. Energi yang dikeluarkan benda itu benar-benar terlalu besar," ucap Soyan. "Kamu benar-benar ceroboh," ucap Hai Bodong sambil tersenyum. "Tidak ada pilihan, wajar jika seseorang harus membayar harga untuk berurusan dengan elit Douzong. Namun, ini sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan dulu," ucap Soyan. "Apakah Yang Lotian sudah mati?" tanya Hai Bodong. "Meskipun kekuatan Angry Buddha Lotus Flame sangat bagus, bagaimanapun juga, aku berada satu kelas dari kelas Douzong. Secara alami akan sedikit sulit untuk membunuhnya. Namun, bukan tidak mungkin dia berakhir dengan cedera serius atau bahkan lumpuh meskipun dia sulit untuk mati," ucap Soyan. Di sisi lain, seteguk darah dimuntahkan dari mulut dokter peri kecil melawan Medusa. Namun, darah segar yang telah dimuntahkan secara aneh berubah menjadi panah berdarah melesat ke Medusa. Panah darah yang tiba-tiba juga membuat Medusa lengah. Dia hanya bisa mengulurkan telapak tangannya menerima serangan tersebut. Panah itu meleleh secara aneh masuk ke tangan Medusa. Senyuman dingin muncul dari sudut mulutnya ketika melihat darah cairan memasuki tubuh Medusa. Namun kerudungnya terlepas ketika dia melemparkan panah darah sebelumnya. Wajah Soyan kaget melihat sosok wanita itu. Dia berkata, "Dokter peri kecil?" Hati Soyan terguncang saat dia mengamati wajah cantik ini yang masih agak familiar ini. Dia tidak pernah menyangka apa yang disebut pemimpin sekte dari sekte racun ini adalah temannya. Wanita baik hati yang murni dulu dia kenali, sekarang adalah pemimpin sekte dari sekte racun. Menyebabkan banyak orang merasa takut hanya dengan mendengar namanya. Transformasi ekstrim semacam ini masih menyebabkan Soyan merasa tidak percaya jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri. "Aku bukan dokter peri kecil. Anda telah salah mengira saya sebagai orang itu," ucap dokter peri kecil. "Omong kosong. Apa yang sedang kamu lakukan? Anda juga seseorang dari Kekaisaran Jiama. Mengapa Anda masih ingin memulai perang ini?" ucap dari Soyan. "Dokter peri kecil yang Anda kenal telah meninggal. Aku saat ini adalah pemimpin dari sekte racun, wanita racun," ucap dari dokter peri kecil. "Apakah itu karena tubuh racun yang menyedihkan?" tanya Soyan. "Saya lahir dari kesengsaraan dan alasan saya bertahan hidup adalah menyebarkan kesengsaraan. Selain itu, aku pernah memberitahumu bahwa cepat atau lambat, aku akan berakhir seperti ini. Ini adalah nasib tubuh racun yang menyedihkan. Itu sudah terjadi dari generasi ke generasi," ucap dokter peri kecil. "Ini bukan seperti tidak ada obat untuk tubuh racun yang menyedihkan. Anda hanya membiarkan diri Anda jatuh," ucap Soyan. "Selama ada yang menyentuhku saat ini, orang itu akan mati dengan cara yang paling menyakitkan di depanku. Kamu tidak mengerti peristiwa yang terjadi padaku tahun-tahun ini," ucap dokter peri kecil. Dokter peri kecil menyentuh rambut putihnya, hanya menunjukkan bahwa siapapun yang menyentuhnya bisa mati. Karena itu masalahnya, apa gunanya bersikap baik? Dia memperlakukan orang dengan baik lalu mereka sekarat dengan cara yang paling menyakitkan di depannya. Oleh karena itu, dia tidak ingin menjadi orang baik biar tidak ada yang mendekatinya. Siapapun yang menyentuh tubuh racun yang menyedihkan akan sengsara. Medusa itu hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri, ucap dokter peri kecil. "Itu hanya sedikit cairan beracun. Namun kamu ingin ratu ini tunduk? Ratu ini bisa mengambil nyawamu bahkan sebelum racunnya beraksi," ucap dari Ratu Medusa. "Apakah kamu ingin datang dan mencoba?" ucap dokter peri kecil. "Cukup," ucap dari Soyan. "Aku sudah melupakan hal-hal itu saat itu," ucap dokter peri kecil. "Jika kamu lupa,
kamu bisa datang dan menyerangku. Tubuh racun yang menyedihkan bukanlah sesuatu yang tanpa obat. Tidak perlu bagimu untuk putus asa, ucap dari Soyan. Betapa mudahnya jika hanya dikatakan, ucap dokter peri kecil. Soyan melangkah mendekat, dia mengulurkan tangannya, dan mencoba menyentuh wajah putih pucat dokter peri kecil. Namun dokter peri kecil tiba-tiba berkata, "Apa kamu ingin mati? Saya hanya ingin memberitahu Anda bahwa meskipun tubuh racun yang menyedihkan mungkin tidak biasa, itu bukanlah sesuatu yang dapat membunuh siapapun yang diinginkannya. Karena itu, Anda tidak perlu menyerah pada diri sendiri. Terlebih lagi, kamu sudah bukan lagi gadis bodoh sejak saat itu. Dan aku juga bukan lagi Douze kecil, ucap Shoyan. Apa sebenarnya yang kamu lakukan? Jika kamu masih memperlakukanku sebagai temanmu, kamu harus berhenti terus melakukan kesalahan. Jika kamu seperti ini, kamu hanya akan meningkatkan kecepatan di mana tubuh racun yang menyedihkan akan meletus. Jika itu benar-benar terjadi, tidak ada manusia atau binatang dalam radius 500 km yang akan bertahan. Semua akan terlambat pada saat itu, ucap dokter peri kecil. Tapi saya dapat membantu Anda mengendalikannya sepenuhnya, ucap dari Soyan. Mengendalikannya? Bagaimana? Tanya dokter peri kecil. Selama kamu bisa sepenuhnya mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan ini, sesuatu seperti menyebabkan orang mati tidak akan terjadi lagi. Sebaliknya, racun mematikan di tubuh Anda dapat digunakan oleh Anda sesuka Anda, ucap dari Soyan. Kamu benar-benar bisa melakukannya, tanya dokter peri kecil. Percayalah padaku, ucap dari Soyan. Dokter peri kecil itu perlahan mulai menunjukkan kelembutan. Dia samar-samar mengangguk dan matanya segera beralih ke Medusa. Dia memberi isyarat dengan tangannya menyerap racun kembali ke dalam tubuh dokter peri kecil. Ekspresi Medusa dengan cepat menjadi normal setelah darah ungu keabu-abuan meninggalkan tubuhnya. Dia dengan dingin berkata, "Aku juga bisa menyelesaikannya sendiri." Matanya beralih ke Soyan. Dia berkata, "Jika Anda membantu saya mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan ini, saya akan membubarkan pasukan besar ini dan orang-orang dari 3 sekte, ucap dari dokter peri kecil. Medusa tertawa dingin. Dia berkata, "Kekaisaran Jiama dan suku ular telah menderita kerugian besar dalam pertempuran ini. Apakah Anda ingin mengakhirinya dengan sederhana?" ucap dari Ratu Medusa. "Jika aku memberi perintah, Kekaisaran Jiama dan suku ular akan sepenuhnya dilenyapkan bahkan dengan perlindunganmu. Anda bukan orang yang bodoh dan juga harus memahami yang lemah dimakan oleh yang kuat," ucap dari dokter peri kecil. "Kalau begitu, ratu ini akan melihat siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah," ucap dari Ratu Medusa. Soyan dengan lembut berbicara di samping telinga Medusa. Jika dia benar-benar mempertaruhkan dalam pertarungannya, ras ular dan kekaisaran Jiama memang akan menderita kerugian besar di bawah kekuatan 3 sekte, ucap Soyan. "Aku tahu kamu mengenalnya, namun ratu ini akan mengingat tindakan yang dia lakukan terhadap ras ular. Saya pasti akan membalas dendam di masa depan." Dan film pun berakhir. Sampai jumpa!